wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu ala khairil khalqi Rabbil alamin kang mangeran wong alam kabeh wal 'aqibatu lan utai pungkasan kulil muttaqin wal 'aqibatu lan utai pungkasan bagus iku lil muttaqin kadue pira-pira wong kang takwa. Puji niku nggih kadhe Gusti Allah Rabbil alamin, Gusti Allah yang menguasai alam semesta. Wal 'aqibatu lil muttaqin, akhir dari kebaikan adalah mereka orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Wala udwana illa 'alal zalimin, dan orang aniaya iku mawjud illa 'alal zalimin, alim ing atase wong kang pada zalim kabeh. Kecuali orang-orang yang zalim yang suka menganiaya satu sama lain. Kalau orang baik tidak pernah menganiaya satu sama lain. Wassalatu lan utawi tambah rahmat ta'zim iku ala khairil khalqi, ing atase luwih bagus-baguse makhluke Allah, Muhammadin rupane Nabi Muhammad wa alihi lan keluargane Nabi Muhammad ajma'ina kabehane. Rahmat ta'zim juga terlimpah curahkan kepada makhluk yang terbaik sebaik-baik makhluk, yaitu Nabi Muhammad, dan juga salam semoga terlimpah curahkan kepada keluarga dan kepada semuanya. Wa ba'du lan inggal usai bismillah alhamdulillah. Setelah mengucapkan bismillah alhamdulillah, salawat dan salam fa'innal abdal musliba, maka sesungguhnya fa'innal abda mengkosutune kaula al-musliba kang dosa, hamba yang berdosa. Muhammad bin Abi Bakar, rupanya Muhammad bin Abi Bakar rahimahullah alaih, samonone pengarang kitab yang pakai tawadu, mengaku bahwa saya adalah hamba yang berdosa. Barang isun kon maca bae cuman kon maca orang Arab disombongi selangit. Pengarang kitab mengatakan innal abdal musliba, sesungguhnya hamba yang berdosa. Muhammad bin Abi Bakar rahimahullah alaih ba'datul khutib, setelah ba'datul khutib, setelah lamanya dia masuk di bahri dulu, di lautan dosa, maka wal isyan, dan di lautan kemaksiatan kolaba mongko nyupri sapa Muhammad bin Abi Bakar ridho rahmani ing keriduane zat kang lunas. Itu semono pengarang kitab sawise mengarungi jauhnya, panjangnya masuk ke dalam lautan dosa, dia mencari ridho Allah. Kita kon sembayang bae kaya pripun ya, kon ngaji bae kaya kangelan. Samono ki pengarang kitab iku cara wong sing bener-bener dapat anugerah dari Allah, bener-bener dapat pertolongan dari Allah. Tapi yang bersetawa itu anda asor iku isun hamba sing akeh dosa selawase selama isun mancil pi bahri dulu di lautan dosa ke isun luluh ridho rahman, mencari keriduan Allah. Monggo kita belajar dari seorang pengarang kitab mu'alif yang mengarang kitab Uskuliyah di sini. Kita mengaku, kita harus mengakui apa yang pernah kita lakukan, dosa-dosa yang pernah kita lakukan, tapi jangan larut
dengan itu dosa, dengan pikiran selalu berdosa. Wa mukhalafat syaitan. Juga Syekh Muhammad bin Abi Bakar di sini mencari wa mukhalafat syaitan, mukhalafat syaitan. Dia mukhalafat nulayani ilmu yaitu setan. Dia berpaling dari setan. Wan najata, Syekh Muhammad bin Abi Bakar juga mencari keselamatan minan niron, dari api neraka. Wa dukhula fi daril jinan, dan juga Imam Muhammad Abi Bakar dia mencari supaya dukhula fi daril jinan, supaya beliau masuk di desa yang atau di desa surga yang nyaman. Walam tasmah, lan orang murahaken lahu kadue Syekh Muhammad bin Abi Bakar opo nafsuhu awak ya Muhammad sulukas sabilal aman. Dan juga adanya Syekh Muhammad bin Abi Bakar ini lam asmah lahu nafsahu sulukas sabilal aman. Ya. Jadi Syekh Muhammad bin Abu Bakar khairul insan, Nabi Muhammad sahibul mu'jizah, yaitu khairul insan Nabi Muhammad sahibul mu'jizah wal burhan. Beliau berkata, barang siapa orang yang mengumpulkan hafal 40 hadis bahwa fil afwi wal ghufran, maka dia hidupnya akan diampuni oleh Allah, dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah. Baca ma'al addu arba'ina hadisan, maka seorang hamba yang mengumpulkan 40 hadis bil asanidil mutasilah, dengan sanad-sanad yang mutasil kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari guru-gurunya al-muqtadim wal a'immatul kibar, dari guru-gurunya yang terpilih dan juga dari imam-imam yang besar. Tatkala 40 hadis itu hafal dikumpulkan, maka orang akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu. Saya teringat waktu itu di kelas 4 Pondok Pesantren As-Salafiyah, semua siswa ataupun siswi hadis Arba'in Nawawi yang jumlahnya 42 semua hafal. Dari yang laki sampai yang perempuan jumlah ada 39 semua hafal hadis Arba'in Nawawi yang jumlahnya 42. Maka tatkala seseorang tersebut hafal hadis dengan sanad-sanadnya, maka dia akan mendapat predikat sebagai seorang yang mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-abroni kang bagus. Wajada al-abdu bihi, wajada lan tambah sopal abdu qaula bihi dalam arba'ina hadisa. Ma'in barang yali tukang patut bihi kelawan ma, yali tukang patut opo ma bihi kelawan arba'ina minal mawa'id, saking biro-biro pitutur wal hikayat, dan biro-biro cerita ataupun kasa cerita al-masmu'ati kang den dulu minal ulama al-madhurin bil ahbar wal asar, yaitu dari ulama-ulama yang sudah menyebutkan bil ahbar di dalam hadis wal asar, dan yaitu ucapan para sahabat. Asa ayya mana min suhtil manil jabbar, menawa ayya mana ingin to aman sopo ingin to aman, ayah mana min suhtil maliki, saking bendune ratu al-jabbar kang murbaseso, yang menawa orang tersebut ini aman dari murka Allah al-jabbar kang murbaseso. Artinya nek wong itu apal 40 hadis bukan baik menawa Gusti Allah naik aman min suhtil malikil jabbar, dari itu murkanya Allah. Waya tidak lan tambah sokoman munahu ing perkara kang den arep-arep
Fil akhirat ing dalam akhirat minal hakim saking Allah datang bijaksana as-satar Allah datang akeh oleh nutupi barakatin kelawan barokah lima saking barang jamaah kang ngumpulaken sapa man minal ahadits saking pira-pira hadis wal akhbar dan pira-pira kabar. Wa tamsa lan amr sapa wa doa doa minan nabi saking pira-pira kang ningali ing dalem mak wal wa'idina lan nutun itu saking mak farahima mongko muga-muga melas sapa Allah ta'ala man wong ya guru kang nutur sapa man ing hadis bidu'ai kelawan doa wala yansa lan ora lali ku ing man lan ora lali sapa man ing hadis. Artinya kan mriki bahwa Allah akan rasa sayang kepada orang yang hafal terhadap hadis bidu'ai dan juga dengan doa dan dia tidak lupa akan hadis tersebut. Al-hadisul ula, hadis yang pertama di sini an Abdullah bin Umar radhiyallahu taala. Hadis yang pertama dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu maqal. Beliau berkata, qala ketika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad di sini berkata ar-rahimuna yarhamur rahman irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Gusti Rasul dawuh ar-rahimuna utai wong kang welas kabeh, orang yang mempunyai kasih sayang. Yarhamu mongko melasi hum ing ar-rahim sapa ar-rahman datang rahman. Nek kula lan panjenengan sami punya sifat kasih sayang sesama makhluk, apalagi terhadap manusia, sesama manusia ini akan disayang oleh Allah. Niki sing sanjang yang berbicara adalah Nabi Muhammad. Barang siapa orang yang mempunyai sifat kasih sayang kepada sesama makhluk, baik itu manusia ataupun hewan yang Allah ciptakan, maka Allah akan sayang kepada orang yang mempunyai rasa kasih sayang. Kemudian irhamu melasana sapa sira man ing wong fil ardi ing dalem bumi, kasihanilah orang yang ada di bumi. Maka yarhamukum man fis sama, maka kamu akan dikasihani oleh orang-orang yang ada di langit. Siapa orang-orang yang ada di langit itu? Orang-orang yang ada di langit adalah malaikat Allah. Penghuni langit dengan penghuni bumi ini lebih banyak penghuni langit. Kalau Allah sudah merasa senang kepada seseorang, maka Allah akan menunjuk seseorang tersebut adalah tafaqquh fiddin. Dia akan mengerti ilmu agama. Wahai malaikat yang ada di langit, saya cinta terhadap seseorang, maka kamu harus cinta terhadap seseorang yang aku cintai. Maka ahli langit, malaikat-malaikat yang ada di langit woro-woro kepada orang-orang yang ada di bumi, kepada ahli bumi, wahai ahli bumi, Allah cinta terhadap Muhammad, saya juga cinta terhadap Muhammad, maka cintalah kamu kepada Muhammad, orang yang dicintai oleh Allah. Maka tatkala orang tersebut sudah ditunjuk oleh Allah sebagai hamba yang baik, sebagai hamba yang paham terhadap ilmu agama, ini dibanding orang yang senang dengan orang yang tidak senang, hanya sedikit orang yang tidak senang. Semuanya hampir merasa senang. Ya, mulane iki monggo dia wong sing duwe sifat kasih sayang. Cara mendidik yang berhasil sukses itu bukan dengan kekerasan, itu bukan dengan cara membentak anak. Dicontohkan Nabiullah Lut. Bagaimana Nabiullah Lut mendidik terhadap keluarganya? Ya, terpaksa saja. Adanya istrinya Nabi Lut tidak takut terhadap Nabi Lut. Nabi Nuh. Siapakah Nabi Nuh? Nabi Nuh adalah orang pilihan Allah. Tapi istri dan anaknya
juga membangkang terhadap Nabi Nuh. Kalau larinya ke situ, siapakah yang berhasil di dalam mendidik anak-anaknya? Nabiullah Ibrahim dengan kasih sayangnya, dia berhasil mendidik Ismail sehingga anak keturunannya juga berhasil dididik dengan cara yang benar, dengan kasih sayang. Punya anak gak mau ngaji, ala dasar sih, bocah angel diwara, setan metu setannya, kiri ke metu, dididik anak juga. Bu, nek lari dari turun sampun dipaksakan apa? Nopo mani ngomong sing ora bagus. Ya. Anak-anak kita, lamun anak disebut asuh berarti ibunya bapaknya apa? Dasar asuh sih itu. Berarti ibunya apa? Mulanya itu cara didik sing bagus adalah dengan cara kasih sayang. Wih, apa? Durung gelem, ya harus dipaksakan. Tak penting dari wong tuane pula atau capeknya buru-buru pula ngaji mari Gusti Allah. Ya Allah isu pengen dua anak bisa ngaji. Kok di saudara-saudara kan dititipkan yang guru ora gelem, dititipkan yang ustaz ora gelem. Mana nih Gusti Allah mesti isu pengen itu. Lalu pula pengen saged ngaos Al-Qur'an, pengen saged ngaos kitab, pengen saged ibadah karo Gusti Allah jaluke. Ada bocah sih ditempilingi yang jadi Gusti Allah. Durung gelem ditempilingi kayak apa sampai abu orang yang jadi Gusti Allah orang. Mulanya monggolah sing eman karo anak. Wong mulang sing eman karo murid. Sebab murid itu kaya dene anake dhewe. Tekala kue murid di eman disayang di gurune insyaallah akan terniang terus sampai nanti punya anak juga itu pernah dididik di kiai-kiai. Masya Allah emannya, Masya Allah sayangnya. Orang pernah bentak, orang pernah ya mukul. Nah itulah pendidikan seperti ini yang harus kita tiru. Nabiullah Ibrahim sudah mencontohkan kepada anak cucunya bahwa pendidikan yang baik adalah dengan akhlakul karimah, dengan kasih sayang. Jadi lamun kula lan panjenengan sami iki sayang maring ahli bumi. Mari wong-wong sing ana ning bumi entah kowe manusa, entah kowe wong kafir ataupun wong Islam, kita sayang. Selagi orang kafir tidak memusuhi kita, kita tidak mengapa berteman dengan orang-orang kafir. Dengan non muslim ya wong saiki bahasa lembutnya non muslim. Tapi ada saja yang menentang. Di sana di Arab tidak ada tulisan jalur orang kafir, tidak. Adanya non muslim semua. Di sana di Arab. Kok orang Indonesia menentang? Kok orang kafir ya sudah jelas orang kafir. Tapi di situ cara jangan sampai menyakiti hati orang disebut dengan non muslim. Sama artinya ya orang kafir kalau non muslim. Apa bedanya sih? Cuman kita orang Indonesia, masya Allah, peradabannya ya, akhlaknya bagus, sehingga terkenal ke sana di negara-negara lain. Indonesia itu orang yang ramah tamah. Oke, diterasakan. Irhamu melasana sapa sira kabeh manting uang bil ardi indal bumi. Monggo sampeyan kasih sayang mari ngomong sing anane bumi. Tekala panjenengan sami sayang ke walaupun anake wong cung-cung itu. Pan salatnya ya sing bener ya. Ada pan salat ya. Bocah gemerak, bocah ribut di mana? Pan ribut di mana? Balik. Bukan seperti itu mendidik terhadap anak. Saiki lamun bocah cilik bidadari surga yang musola wis dikurang. Jangan menyesal tatkala nanti besar orang belum mandi musola. Sebab apa? Terniang-niang tatkala tekan musola isu selalu diulang. Gratis. Ya, cuma lamun bisa cuma. Kalau usah dibentak. Nah, ngarannya dia bocah.
ya Bu ya. Angger bocah ya kayak kowe. Lah wong tua jamaah guyonan ya kan ngaranna wong tua berarti niru bocah. Ya, lagu wong tua sembahyang keplak-keplakan ke orang pantas ya Pak ya. Iya, aku orang pantas, aku bocah cerita pantas lah keplak-keplak. Al-khabar. Ya, al-khabar bitamamihi fi mawaqiqihi fi muwafiqihi ya. Ing dalam nacoki hadal hadisi ing dalam bil muwafaqati hadil hadis ing dalam nacoki iki hadis hikayatun utawi cerita kebenaran kang iki wonten cerita sing nerangaken bahwa kita kudu duwe sifat kasih sayang. Kang iki diceritaken An Umar radhiyallahu ta'ala anhu, Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu kana yamshi fi sikatil Madinah. Beliau Umar ini sedang berjalan fi sikatil Madinah, yaitu di jalan-jalan kampung Madinah. Faro as-Sobiyah. Sayyidina Umar melihat ada seorang anak kecil, anak laki-laki kecil kana piyadi yang di tangannya wonten burung, ada burung di tangannya dia. Di tangannya anak kecil itu dia bawa burung. Oh, uspurun, yaitu manuk emprit. Di tangan seorang laki-laki kecil, anak kecil itu ada burung emprit. Wa kana yal'abu bihi. Manuk empritnya di kanggo dolanan. Ya. Kanggo dolanan nek bocah kuwe. Jare Sayyidina Umar parahima. Yal'abu bihi parahima mongko melas sapa Umar dari kal uspuro ini mengkono manuk lagi digawe dolanan yang bocah itu. Sayyidina Umar itu melas nih manuk yang manuk kan kanggo dolanan wis ngarane ge bocah cilik. Akhirnya saking melase Sayyidina Umar mari manuk kowe pastaro minas sobi itu kayak manuk dituku isin bayar juga melas sih kanggo dolanan dituku isin baik dilalai bocah cilik kayak udah dituku preman. Akhirnya Pak takon manuk kowe sawise dituku sing bocah kowe diaburaken Sayyidina Umar. Manuk iku mabur. Palamma tumubiya mongko sumangsane seda sapa Umar radhiyallahu ta'ala anhu, Sayyidina Umar itu meninggal dunia. Ra'ahu al-jumhur, ulama-ulama sing agung ke deleng ngimpi fil manami ing dalem tur pasaalu an hali. Ulama-ulama sing gede gue sing duwe wibawa gue takon maring Sayyidina Umar atas apa yang terjadi pada Sayyidina Umar. Pakol ngomong pada ucap sapa jumhur ulama pe ngomong ma fa'alallahu bika ma ing opo fa'al agawe sapa Allah bika kelawan sira. Apa yang Allah lakukan kepada engkau wahai Umar. Ini kata jumhur ulama. Kata ulama-ulama gede ngomongaken apa yang Allah lakukan kepada engkau wahai Sayyidina Umar. Dan mriki qala ghafarani wa tajawwaja anni. Gusti Allah itu ngapura. Gusti Allah itu mengampuni anni dari dosaku. Qalu akhirnya jumhur ulama ngomongaken bi ayyi. Dengan sebab apa engkau diampuni oleh Allah wahai umat? Dengan sebab apa engkau diampuni oleh Allah? Bijudika, apakah dengan sifat dermawan kamu? Au bi'adlika, atau dengan keadilanmu? Au bijuhdika, atau dengan bertapakmu? Atau dengan kamu tidak senang terhadap dunia sehingga kamu diampuni oleh Allah?
Jawab Sayyidina Umar, qala dawuh sapa Sayyidina Umar, lama wada'tumuni, tatkala kamu meletakkan saya di dalam kuburan, kamu semua meletakkan saya di dalam kuburan, wasattartumuni, dan kamu menutupi saya dengan debu, dengan tanah, kamu tutupin saya dengan tanah. Kata Sayyidina Umar, waktu dikubur, dia diletakkan di kuburan, kemudian ditutup dengan tanah. Wa taraktumuni wahidan, dan kamu meninggalkanku sehingga aku sendirian di dalam kubur. Kamu pulang meninggalkanku sedangkan aku sendirian di dalam kubur, kata Sayyidina Umar. Pada wala alayya malakan, kalau kamu sudah pulang semua, tinggal aku sendiri, maka datanglah kedua malaikat menghampiriku. Malaikat sinten Bu? Sing ning kuburan. Karnakir. Nggih. Mungkar karena nggih. Laras nama mboten Bu? Nggih. Mungkar nakir niku dugi. Dugi ten. Padahal kula ada yang malakan mahiban tiro akli warta'ada. Malaikat itu mancing di kuburan itu. Lah malaikat itu meden-meden sehingga akal isu itu hilang. Jadi Sayyidina Umar saking malaikat itu meden-meden isun mungkar nakir isun akal hilang. Iki jari Sayyidina Umar. Saking anu isun derentet sampai ros-rosan anggota tubuh isun ke gemeter. Min haibanihima, yaitu karena wedine itu mari kedua malaikat. Wa akhodani, malaikat nyekeli isun. Malaikat mungkar nakir nyekeli isun-isun dicekeli di malaikat mungkar nakir, jare Sayyidina Umar. Wa adlasani, lan isun dijagungaken di malaikat mungkar nakir itu jagung sira Umar. Sawise isun dijagungaken ke jare Sayyidina Umar, wa arada ayyas alani, malaikat mungkar nakir panakoni isun. Panakoni isun, sadurunge takon kowe pasane. Mongko isun krungu nidaan ing pengundang minal hatifi, nyata minal hatifi saking suarakan parupa. Malaikat mungkar nakir pangkaton, hei Umar, kowe langsung krungu ana suara tanpa rupa, suarane anak tapi bentuknya lakat. Akhirnya utruka abdi, tinggalkan, hei malaikat mungkar nakir, tinggalkan hambaku. Ana suara tapi laka rupa, ana suara tapi laka wujud sing ngomong. Utruka abdi, tinggalkan wahai malaikat mungkar nakir hambaku, tinggalkan. Jangan kau tanya itu Umar. Akhirnya wala tuhawifa, dan jangan kau menakut-nakuti kepada hambaku yaitu Umar. Fa inni rahimtu, maka sesungguhnya saya adalah rahmat bagi hambaku yaitu Umar. Akhirnya wa tajawwaztu, ya watajawaztu, lan ngapura sapa ingsun anhu saking abdu atau saking abdi yakni Umar. Aku telah memaafkan, aku telah mengampuni dosa-dosa Umar. Ini capainya hatib suara tanpa rupa. Alasannya isu ngapura ing Umar ini annahu, karena setungguhnya Umar iku rahimah, melas, dua sifat welas asih. Sopo Umar uspuron ing manuk empit di dunia, ing dalam dunia. Para itu mau melas sopo ingsun ing Umar bil uqba ing dalam akhirat. Hanya dengan dia melas maring manuk sing lagi didolani ing bocah,
Dua sifat melas ning dunia hanya sekedar melas ning guru emprit. Gusti Allah ngapura. Gusti Allah ngapura fil uqba dalam akhirat. Allah sayang maring Sayyidina Umar sebab dua rasa sayang maring manuk sing lagi didolani ning bocah. Coba samono ning manuk apa maning ning manusia. Isul senang kali tanggane, isul senang sayang maring ya batu, isul sayang maring keluarga, isul sayang maring kakang adine umpamanya. Ini jelas. Tatkala orang tersebut punya rasa sayang kepada sesama, ini insya Allah Gusti Allah sayang kepada orang yang mempunyai sifat ataupun perilaku yang benar-benar ada rasa kasih sayangnya. Lainnya menggolah pada batur, pada tangga, saling sayang menyayangi. Aja tukaran baik ya. Bela-bela karena urusan sepele dan ribut. Sedangkan di daerah laut itu ya Masya Allah ya, tingkat emosinya gede. Tatkala kesendol sedikit baik ya terjadi. Mulane monggo aja sampai duwe rasa sing menggebu-gebu amarah itu dikeluarkan sampai dulu. Nek wong takwa itu tatkala duwe amarah itu dipendam. Artinya diredak. Isun sewot kalau kaya. Wong kaya itu Masya Allah jelek ini isun itu Masya Allah sampai murah. Cukup kita yang doa ini. Pati-pati kaya itu mengguru ngerti ini isun. Gusti jaluk ngapurane kanggo wong kaya sing selalu sengit ning isun. Mudah-mudahan sadar aja ngomong wis jelas kayak sengit kita tidak mau ya dan kita sampai ditunjuk sedikit ya jadi nek wong tak mboten marahnya tapi terkala disajini mesam yang ngakak senang terkala ada orang yang nyanjung. Nah temerikilah kita belajar dari cerita di mana Sayyidina Umar saja hanya dua rasa sayang maring manusia lagi didolan di bocah, dua diapurat di Gusti Allah lan on kasih sayang Gusti Allah terlepas dari amal baiknya Sayyidina Umar. Imam Ghazali sing samono pengarang kitab Ihya Ulumuddin dan kitab-kitab yang lain bukan karena ibadahnya, bukan karena hajinya, bukan karena puasanya diterima oleh Allah amalnya. Wahai Imam Ghazali, kata Allah, apa yang menjadikan sebab kamu masuk ke dalam surgaku, mendapatkan ampunan dariku? Kata Imam Ghazali, ya isu, amal isu, hajinya isu, puasanya isu, duduk, amal isu sekilas duduk, sampai disebutkan kabeh. Toli apa Gusti? Kalaupun amal yang saya sebutkan itu bukan, berarti apa yang menjadikan saya diampuni dan mendapatkan surga engkau? Kamu ingat, suatu hari kamu sedang menulis. Dulu kalau ngemaknani kitab ini ada wadah mangsi, nganggene pena, tun. Saniki hampir punah. Jadi Imam Ghazali ajeng nyerat tulisan itu ngangge pena itu urung ana laler mencrok ning wadah mangsi. Jadi saking melase Imam Ghazali mari kowe laler diendahaken nyeruput mangsine Imam Ghazali seruput. Engko laler wis mabur nembe Imam Ghazali nyadap malih tulisan. Itu yang menjadikan kamu masuk ke dalam surga wahai Imam Ghazali. Nah itu Masya Allah ya. Jadi nek kula lan panjenengan sami ikhlas beramal karena Allah, di samping kita mendapatkan ampunan Allah, maka mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hikayatun ukhra kana ajidun
di Bani Israel wallahu a'lam bishawab. Monggo salam Allahumma shalli ala sayyidina habibina wa syafi'ina baina wa rasulina wa maulana Muhammad wa sallim wa baraka wa ta'ala ala sayyidina ajma'in. Alhamdulillah hamdan syafi'in hamdan na'iman hamdan ya rabbana alhamdulillah ya rabbana wa syu'adin sultan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad la tanjina wa la tafat wa taqdi lana hadhihi al-hajat wa qahina bil syari'ah wa tarfa'na minka ala dharri wa tuwalli ya subhanahu wa ta'ala Allahumma ij'al wa taqabbal wa awsil wa barik sallallahu wa min al-fatihati kitab wa suratul ikhlas wal mu'adzati wa ma'adana fi qawli la ilaha illallah wa masabaka wa mustaqbal wa musallina ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bismi sabahati sadaqah hadiatan wa silatan wa masyaalatan wa jawana qadiyah ila hawati nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa من الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين وتابعين والعلماء العالم والفقهاء والمحدث والقرئ والمشايخ والسادة وجميع المؤلفين والأولياء والمشايخ العظيم ولا خصوصا لعقد سعيد عبد القادر بن سعيد وإلى ketika fakir bersih haji wajah amat kalau fakir rojulia ketika fakir jadi amat kalau fakir robiah ketika fakir bisa Allah maghfirlah warham wa'afi wa'afan Allah maghfirlah wa'afi wa'afan Allah Allah Allahumma inna nas'aluka fajri syai'an Allahumma sayyidina Muhammadin irhamhu wa la tu'adhib irji' ila waqti'il Allahumma Allahumma ja'alna masyaallah wa sallallahu alaihi wa sallam kullu man qasada dan Allah dan Allah wa liman hadha fi hadha al-majlis syahada wa min a'ali wa syahada wa sallam wa ja'alna wa iyyakum min ahli al-ilm wal khair wal barakah wa ja'alna wa iyyakum min ahli al-ilm wal khair wal barakah wa ja'alna wa iyyakum min ahli al-ilm wal khair wal barakah wa la taj'alna wa iyyakum min ahli al-ilm wal dhayr Allahumma barik lana fi umrina wa fi rizqina wa fi awladina wa ja'alna ma'afiyatan ya Allah Allahumma qawil wa rahmatana wa dunya fi wa mu'minat ya Allah innaka antas sami'ud du'a Allahumma akhtim lana bi imani wa ihsan wa taqabbal minna barakatullahi Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-habibil mahmud salatan tulqiyana wal mahabata fi qulubil mu'minin salatu wassalam daiman wa taj'alna minhu ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad subhanahu wa ta'ala ma yasifun alhamdulillahi rabbil alamin ya rabbi bil mustafa lil maqasidana wa bil lana Maulana